Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi, langsung dari studio Radio Monika Surya Barito Timur di Tamiang Layar. Malam ini jumpa lagi kita dalam program Talk Show edisi 2 mengenai Desa Damu. Tema malam yang akan kita kemukakan pada malam hari ini adalah bagaimana sih strategi untuk menangani sengketa tata batas untuk Desa Damu. Di edisi 1 di awal minggu kemarin kita sudah berbicara banyak tentang Desa Damu, baik itu tentang status hukum mengenai Desa Damu itu sendiri, yang kedua mengenai apa sih dampak warga yang diterima warga selama ini jika status hukum Desa Damu itu tergantung, tidak jelas, terombang-ambing ke sana kemari. Dan apa saja sih upaya-upaya langkah pemerintah kabupaten selama ini untuk bisa mengembalikan Dambung ke pangkuan dan Sarunai yang tercinta. Seperti biasa, saya sebelum memulai sesuatu akan membacakan sebuah puisi. Kebetulan puisi yang saya bacakan ini tentu adalah puisi yang sangat menyentuh perasaan. Saya mengambilnya dari karya Wiji Tukur dengan judul Peringatan. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh yang macam-macam dan mengganggu, maka hanya ada satu kata, lawan. Karya Wiji Tukur, Solo 1986. Itulah sebuah untayan syair kutipan dari puisi, kumpulan puisi yang saya ambil dari karya Wiji Tukur. Malam ini kita akan lanjutkan pada edisi kedua mengenai Desa Damu dengan lebih menekankan pada bagaimana strategi Desa Damu agar kembali ke pangkuan bumi nan Sarunai. Sudah hadir di ujung telepon malam ini. Selamat malam, Bung Cornelius. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Mardiana Dedana. Ya, selamat malam. Dan sebentar lagi juga akan masuk nanti kebetulan senior kita Pak Badowo, dan biasa memang stay di ujung telepon jam 7 bersama-sama dengan Pak Cilik. Nanti di sesi yang kedua akan kita coba hubungin lagi karena kita sudah pada janjian ya malam ini talk show. Pada sesi kita bicara tentang status hukum mengenai Desa Damu di minggu kemarin. Status yang tidak jelas, status yang katakanlah sebenarnya milik siapa, maka itu akan berdampak besar pada warga masyarakat Desa Damu. Hasil diskusi minggu lalu sangat jelas mengatakan bahwa apa saja dampak yang mereka terima.
Mereka boleh saja dikelabui dengan diterbitkannya KTP. Tapi apakah mereka pernah merasakan bantuan pemerintah pusat? Karena apa? Karena KTP mereka KTP yang hanya mungkin berlaku lokal. Sementara status desa Damung yang masih dalam tahap sengketa itu belum bisa dilakukan online atau belum bisa dilakukan hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Bagaimana cara mereka menerbitkan KTP? Apakah dengan mengalihkan alamat ke desa lain seperti misalnya Gandrung? Hanya saja alamat rumahnya ditulis misalkan Damu. Dan bantuan apa yang mereka terima dari pemerintah pusat? Dan sementara ini semua pihak ragu-ragu, apalagi pemerintah Kabupaten Barito Timur dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terungkap bahwa di diskusi kemarin, Pak Cilik mengatakan, kita sudah diundang untuk pemerintah Kabupaten Bartim, tapi tidak pernah mau hadir. Kita sudah ditelepon, bahkan ditelepon beberapa kali, tapi tidak mau mengangkat. Pertanyaannya, jika terjadi apa-apa, jika Damung lepas, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Banyak masyarakat bertanya, kemana 8 tahun pemerintahan ini? Di mana keseriusannya untuk mengembalikan Damung? Siapa yang bisa melihat keseriusan ini? Kita saja kemarin mendengar bahwa desa Damung dianggarkan 200 juta. Sepertinya ini dibuat main-main. Sepertinya tidak ada keinginan untuk mengembalikan desa Damung ke bumi Sarunai. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin ke Bung Cornelius. Bung Cornelius, Anda melihat ini serius tidak? Anda melihat ini bahwa ini sungguh-sungguh atau tidak? Untuk mengusahakan desa Damung kembali ke pangkuan bumi dan Sarunai. Bagaimana pandangan Anda? Ya, kita bicara fakta yang ada. Seperti Eva bilang itu Ahok Bartim. Jadi kita nggak boleh bicara tanpa fakta. Nah, jadi fakta yang ada, makanya kemarin aja ada touring-touring, ada apa acara lah, tapi tidak pernah diekspos. Jadi kalau itu hanya pencerahan seolah-olah sudah mengurus. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Cilik ini, mereka kan sudah ditelepon. Ini fakta, kata dari bagian pemerintahan. Sudah dikasih undang, sudah ditelepon, tidak diangkat. Apa itu serius? Kedua, dari anggaran. Kalau hanya dengan 200 juta itu cukup apa? Nah ini, kalau bilang serius, apa itu serius? Nah, kita ya sangat sedih lah. Jadi kalau tadi dibilang itu apa maksudnya apa ya tadi Pak Yandi bilang. Jadi itu sudah jelas kalau secara yuridisnya ya sudah masuk Kalimantan Selatan itu secara yuridisnya. Tapi secara hati nurani masyarakat yang ada di sana masih beberapa persen memang orang asli. Damung itu bahasa apa dulu? Damung itu adalah raja dalam ajaran bahasa Lawangan ya Damung. Jadi itu dulu. Jadi kita melihat ini tidak ada keseriusan pemerintahan yang sekarang. Kalau dia serius sudah diundang, sudah ditelepon. Kenapa tidak dijawab atau tidak hadir? Nah, itu saja. Baik. Jadi anggaran yang sudah diusahakan, kemudian fasilitas-fasilitas yang kita bangun dulu, sepertinya hanya sebuah apa ya, nanti ke depan. Bung Cornelius, saya ingin tanya, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Ya, yang diuntungkan itu jelas artinya secara jujur aja. Pertama, secara umumnya pemerintahan Kalimantan Selatan, karena di sana ya banyak kandungan-kandungan yang utamanya. Kedua ya penduduknya juga yang hijrah sana ke mana. Jadi andai kata Bung Cornelius adalah pimpinan atau penguasa, di mana keuntungan Bung Cornelius sebenarnya?
Ya, kalau saya penguasa, ya pasti ada itunya. Karena tidak semudah itu. Karena harus membiayai, karena itu sudah secara yuridis pengakuan bahwa keputusan Dagri itu kan udah jelas, itu masuk Kalimantan Selatan, ada surat kesepakatan, ada kata Pak Bedu tadi penyerahan aset dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memperjuangkannya, ya udah, nah, itu aja. Jadi kalau untuk pribadi kan, karena ya seperti saya bilang kemarin, secara pemerintahannya itu Baritu Timur Kalimantan Tengah, tetapi hati nuraninya ini kembali ke Kalimantan Selatan. Jadi buat si Malkamah. Secara pribadi, ya kita tahu semua lah. Ya. Oke. Tahu semua lah. Kalau begitu. Sambil menunggu Pak Senior Pak Badawo, sebentar saya hubungin dulu ya. Karena nomor teleponnya agak berbeda kali ini nih. Mudah-mudahan beliau udah ketiduran ini ya. Oke, kita ke Ibu Mardiana, aktivis wanita adat kita. Ibu Mardiana. Ya, siap. Minggu lalu ada ungkapan bahwa sebenarnya kalau menurut adat besar ini Desa Damung adalah termasuk wilayah adat besar dan itu justru termasuk dalam Buminan Sarunai yang notabene adalah di Barito Timur, termasuk suku-suku yang memang menguasai Desa Damung adalah suku desa Lawangan, Manyan dan Bayo ya. Ya, oke. Kalau gitu, apa sepintas dalam pikiran Ibu mengenai adat istiadat atau hukum adat tentang Desa Damung Lawangan ini berdasarkan topografinya, berdasarkan wilayahnya, masyarakatnya. Saya paling ingat seorang Belanda Bitterhard mengatakan harus ada 3 unsur yang memenuhi syarat agar yang namanya adat itu harus bisa diakuin. 1, adanya wilayah. 2, adanya masyarakat adat. 3, adanya lembaga-lembaga adat sebagai kepengurusan adat. Dan teori itu diteruskan oleh Van Vollenhoven, yang jelas semuanya dari Belanda. Saya masih ingat itu. Nah, bisakah Anda memberikan gambaran tentang hukum adat yang ada di Desa Damung dan bagaimana sementara kelanjutannya, dan memang apakah secara adat dan secara suku sebenarnya Desa Damung ini masuk wilayah non Sarunai? Kalau secara suku, wilayah Desa Damung atau Tumpuk Damung itu memang masuk wilayah non Sarunai. Karena non Sarunai ini dulu cukup sudah mengalah, Dayak-Dayak non Sarunai ini cukup mengalah. Dulu Kalimantan Selatan itu, adanya Kalimantan Selatan itu, Dayak Maanyan non Sarunai. Makanya ada, bukan hanya Dayak Maanyan non Sarunai, tapi Dayak non Sarunai yang mencakupi Maanyan Lawangan. Iya. Jadi pertama, di tengah kota Banjarmasin itu ada makam di Cempaka. Maka di sana pertama makam ada di sana adalah makam Dayak non Sarunai. Kemudian masuklah agama-agama lain jadi Kristen. Jadi di makam di sana adalah ada makam Belanda. Lalu berlanjut dengan makam Kristen.
itu di tengah kota Banjarmasin yang sekarang. Jadi hilangnya sejarah di tengah kota itu bersamaan hilangnya makam yang dipindahkan dari Cempaka. Itu contoh Dayak Nan Sarunai sudah mengalah. Saya cuma mengingatkan mungkin yang dimaksud Ibu Mardiana adalah makam Kamboja. Di Kamboja, di Ya. tengah kota Banjarmasin. Iya. Ya, artinya berada di belakang hotel Panen. saat ini. Di daerah Teluk Dalam. Daerah Teluk dia masuk Belum sampai. kelurahan apa namanya, kelurahan Kertak Baru. Dia masuk ke Iya. Kertak Baru. Kalau Teluk Dalam pas lampu merah itu kan dia sudah masuk. Iya, iya. Nah, itu adalah pemakaman luas Kristen yang memang berada Sebelumnya itu agama pada saat agama dahulu. pada saat setelah makam itu dibongkar, tidak lama setelah itu pusat kerusuhan saat itu kalau tidak salah di situ letaknya, kemarin baru menjalar ke Mitra Plaza dan lain sebagainya. Jadi di situ tempatnya kampanye waktu itu ya. Iya. Ingat itu. Oke, kita lewati fase ini. Iya. Pindahan makam Kristen saat itu dipindahkan dan itu hilang sebuah situs sejarah gitu ya. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Kemudian kita lari ke Desa Dambung. Sekarang Desa Dambung mau dicaplok lagi dan bukannya mau, sudah dicaplok oleh Kalimantan Selatan. Jadi Desa Dambung ini dulu sengketanya luar biasa. Sehingga ada perjanjian di tata batas Desa Dambung. Perjanjian itu mengorbankan manusia. Yang namanya dibikin rawi. Kalau bahasa Dayak Maanyan rawi. Saya kurang ini kalau bahasa Lawangan karena saya tidak ini dengan bahasa Lawangan walaupun saya keturunan dari sana juga dengan rawi. Rawi itu adalah mengorbankan seorang manusia untuk perjanjian tata batas. Jadi siapa yang berani mengambil tata batas itu, dia harus menyerahkan seorang manusia untuk membuat tata batas yang baru. Itu sumpah-sumpah dari nenek moyang kami orang Nan Sarunai. Dusun Maanyan Lawangan. Kemudian hukum adat. Hukum adatnya itu hampir sama. Cuman dalam bahasanya berbeda. Satu bahasa Maanyan, satu bahasa Lawangan. Tapi kalau Rawi, kalau untuk tata batas itu satu. Namanya Kalimantan Tengah, namanya perbatasan Nan Sarunai. Itu harus, jadi kalau Kalimantan Selatan memang mau mengambil itu, mereka harus menyerahkan satu orang untuk menjadi korban sesuai sumpah dari nenek moyang kami. Karena dulu satu orang dari dusun Dayak Maanyan Lawangan dikorbankan yang namanya dikawalik untuk rawi atau tata batas itu. Kemudian kalau masalah bahasa, masalah mereka diambil ke sana, kita lihat dulu. Memang kita adalah lemah. Kelemahan kita ada pada pemerintahannya juga. Karena tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat. Bagaimana dalam pengakuan dan penyerahan terhadap tata batas itu tidak ada sama sekali. Masyarakat adat pernah tahu. Hanya di antara pemerintah dan pemerintah. Inilah yang tidak dapat kami lupakan. Tata cara pemerintah mendidik kami masyarakat. Dengan cara yang seperti ini.
dan masalah hal itu, di hukum adat ada hukum yang tersirat dan ada hukum yang tersurat. Yang tersirat inilah yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada kali bagi tambah kurang. Itu tegas. Kalau yang tersurat itu bisa berubah-ubah. Itu bisa contohnya, hukum di masyarakat hukum adat. Beda dengan denda. Kalau hukum adat itu keputusan yang mendasar. Kalau denda itu berdasarkan pengorbanan, berdasarkan kerugian. Itu sesuai dengan pengorbanan atau kerugian, itu adalah denda. Kalau hukum adat keputusan bersama, hasil musyawarah mufakat. Baik, kita lebih difokuskan pada desa Dabung. Artinya di desa Dabung itu memang berlaku yang namanya hukum adat lawangan. Artinya bahwa ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Seharusnya bukankah yang tersirat maupun tersurat ini disosialisasikan, kemudian bahwa itulah ciri khas kerajaan Nansarunai pada saat dulu yang diwariskan kepada anak cucu, yang harus dilestarikan, kemudian harus dipertahankan juga. Dan sebagai Bumi Nansarunai yang tentunya itu sebuah amanat kepada kita semua, terutama kepada penguasa yang saat ini kepada pemerintah kabupaten agar menjaga dan melestarikan Bumi Nansarunai ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Barito Timur, untuk masyarakat Barito Timur, untuk keturunan Nansarunai terutama. Walaupun ini adalah Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga ini adalah kita di bawah naungan NKRI, dalam pengertian NKRI adalah harga mati, tapi tidak dalam kerangka tetap berada dalam wilayah Nansarunai yang kesejahteraannya juga untuk orang yang tinggal di Barito Timur, yang bukan hanya saja yang tinggal di Barito Timur ini adalah Dayak semata gitu. Ini termasuk juga banyak dari luar. Itu adalah rakyat Indonesia juga yang harus kita hargai. Tapi memang untuk persoalan wilayah Dabung ini, apabila tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah kabupaten, maka tentu saja kita akan kehilangan aset yang berharga. Ibu Mardiana, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Ya. Siapa yang diuntungkan jika memang desa Dabung ini lepas dari Bumi Nansarunai? Yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang terkait di dalam pemerintahan maupun kekuasaan. Baik. Kita tahu bahwa Kalsel juga secara pemerintahan banyak melakukan perjuangan untuk tetap mempertahankan desa Dabung yang sudah berada di status hukumnya. Gitu kan? Mereka begitu aktif, boleh dikatakan begitu aktif, gitu kan. Tapi persoalannya seharusnya idealnya kitalah yang begitu aktif mempertahankan. Kenapa ini bisa terbalik? Mereka bisa begitu aktif karena kata Pak Cilik kemarin, mereka disiapkan mobil buat apa ke situ ke daerah Tabalong untuk pengurus administrasi. Mereka selalu disupport gitu kan. Mereka begitu aktif dengan mengeluarkan anggaran bukan dari kantong sendiri kan, APBD kan. Kenapa kita begitu pasif dalam hal ini? Padahal bukan duit dari kantong sendiri.
ini memang ada suatu kesengajaan agar Damung lepas. Bagaimana pandangan Anda, Ibu Mardiana? Kalau menurut saya, memang dari dulu sudah ada kelemahan. Bukannya kelemahan itu dari masyarakat. Ya, kita tidak fair dong bicara pemerintah kabupaten, karena yang namanya pemerintah kabupaten itu adalah terdiri dari banyak pihak, bukan hanya eksekutif tapi legislatif, termasuk OPD itu yang disebut dengan pemerintah kabupaten, banyak orang. Dan saya percaya mereka juga ingin memperjuangkan yang namanya Damung, tapi dari segi kebijakan, tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, begitu loh. Iya kan? Dari segi kebijakan tetap ada di tangan orang yang memiliki kewenangan itu. Persoalannya sekarang, jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan saat ini, Bung Cornelius mengatakan ini sama sekali tidak serius. Persoalannya sekarang, ini benar nggak pengurusan ini gitu loh? Masih belum benar. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Jika Damung lepas, Kalsel wajar dong, dia dapat keuntungan. Tapi siapa yang diuntungkan? Itu maksud saya. Yang memegang tampuk kepemimpinan, kemudian ada yang berkaitan dengan isi perut bumi. Baik, Bung Cornelius juga menyatakan ini sebuah ketidakseriusan. Dan kemudian siapa yang diuntungkan? Masyarakat Barito Timur. Anak cucu Nan Sarunai, tolong catat malam ini. Siapa yang diuntungkan? Dan bila ini terbukti, sampai kemanapun anak cucu Nan Sarunai akan menuntut ini. Oke, kita akan kembali menghubungi Pak Senior, Pak Badowo. Ada banyak telepon masuk, coba kita terima dulu ya. Iya. Halo, selamat malam. Radio Monika Surya Barito Selamat Timur. malam. Monika Surya Radio orang Bartim. Radionya orang Batim. Oh, ternyata Bung Setia Dharma kalau melihat dari suara. Ya. Malam ini kita talk show dengan tema strategi Desa Damung. Apa komentar Anda sebagai masyarakat Barito Timur tentang? Yang komentarnya ini agak panjang. Silakan. Karena begini, kalau masalah Damung Koroi itu sebenarnya bersebelahan itu. Sebelah kiri itu kita Kalimantan Tengah, sebelah kanannya itu dulu orang dari Sel, Nairu. Itu ada sungai di situ tuh. Berseberangan sungai. Betul. Nah, itu yang ada nama gunung itu, Gunung Pihan itu milik orang Kalimantan Tengah itu dulu. Milik Kalimantan Tengah, tolong dicatat. Ya. Milik Kalimantan Tengah. Ya. Nah, itu ada seorang guru pindah dari situ dulu, si Yurdi namanya, orang dari Hayaping. Waktu Jurnalis, Pak Baru- Jurnalis. Yurnelis. Ya. Iya. Itu si Gayur namanya. Itu kena kakak ipar saya itu. Dia Baik, itu kan guru dari Hayaping. baik. Oke. Dia itu lu pindah dulu itu. Dari SD di situ. Nah, nama desa di sana itu Kanaan. Kanan. Ya. Kanaan. Panaan. Nanti Panaan itulah dia pindah dulu itu. 2008 nih. Pokoknya 88 ujung itu. Waktu itu saya pernah ke sana. Padahal itu di kilometer 61 masuk ke situ tuh. Dari jalan perusahaan itu. Nah itu. Lalu sekarang itu perbatasan kita itu di bawah sini sudah jauh. Hampir berapa kilo itu ke atas sana. Seperti Panaan kan. Itu kan sudah milik orang sudah.
Sekarang itu batas dengan Kalsel itu di Bukit Bedingik namanya batas itu. Betul. Oke, jangan-jangan 20 tahun ke depan bila Damung lepas ada lagi yang bergeser patok ini. Kalau bergeser itu bahlan itu habis nanti. Baik, Makanya bagaimanakah kita sebagai masyarakat biasanya walaupun kita ini orang kecil kita bisa mempertahankan itu semua. baik, kita kembali ke Bung Cornelius. Ya. Tadi Bung Setia Dharma sudah mengatakan bahwa ini termasuk panaan. Panaan sekarang sudah lepas. Gitu. Padahal dulu saudara iparnya tinggal di sana dan itu masuk wilayah Kalimantan Tengah berstatus sebagai pengajar. Jadi saya kenal juga dengan Pak Yornelis. Kebetulan Pak Yornelis saat ini saya tidak bisa hubungin dari minggu kemarin ya. Jadi Iya, saya kita juga minta ini. itu. Mungkin beliau ganti nomor atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi saya berusaha tetap menghubungi Pak Yornelis. Mudah-mudahan Pak Yornelis nanti bisa hadir pada saat kita bicara Desa Damung karena beliau itu sudah sangat lama dan sangat mengetahui betul seluk-beluk yang namanya Desa Damung. Oke, kita ke Bung Cornelis. Bung Cornelis. Diskusi malam ini makin tajam nih. Artinya begini. Sebenarnya kalau saya pribadi, sebentar, senior sudah masuk. Selamat malam, Pak Senior, Pak Badawa. Malam. Apa kabar? Ya, oke. Kalau begitu matikan, saya telepon balik. Oke. Oke. Ke aja, ke WA aja. Ke WA yang satunya ya. Oke. Kalau gitu. Ya. Oke. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oke, Pak Senior. Nomor ini yang bisa dihubungin, Pak Senior. Yang satu. Udah bisa. Tadi udah tujuannya tidak terkonek. Nah, iya, Bang. Dari tadi kita hubungin udah bisa. Ada. Ya. Oke. Pak Senior. Ya. Sebentar setelah sesi Bung Cornelius, kita langsung ke Pak Senior ya untuk bicara tentang langkah normatif ya. Saya ingin mempertegas sekali lagi tentang Bung Cornelius. Bung Cornelius. Halo Bung Cornelius. Beliau di Pelangka. Ya, beliau di Pelangka. Tapi sudah kita tapi ada Bapak. down air. Tadi Ibu Mardiana sudah bilang, ada pihak yang diuntungkan. Anda bisa sedikit menguraikan hal ini, Bung Cornelius. Masalah apa ini anunya? Bung Cornelius mendengar enggak? Siap. Ada pihak yang diuntungkan dalam hal ini. Nah, dikhawatirkan ada pihak yang diuntungkan. Anda bisa menguraikan sedikit. Karena setelah ini kita akan bicarakan langkah normatif yuridis secara perundang-undangan dengan Bung Senior Pak Badawa. Tapi kita juga butuh suatu wacana. Kenapa hal ini selalu terjadi? Di mana keseriusannya? Dilihat dari anggaran tidak serius, dilihat dari kegiatan-kegiatannya juga tidak begitu serius. Apalagi kata Ibu Mardiana tadi ada sesuatu yang kita apa ini? Dambung kah? Dambung Senior. Oh ya. Ya, oke. Silakan Bung Cornelis. Ya, pertama yang diuntungkan itu kan secara khususnya kan pemerintahan daerah Kalimantan Selatan. Jadi pengurusan semua perut bumi, semua income masuk ke Kalimantan Selatan. Kedua, ya rakyatnya Kalimantan Selatan lah yang masuk. Nah, saya mau koreksi tadi itu Pak, kalimatnya panaan. Panaan itu coba dianalisa dalam bahasa Manyan itu tidak ada. Itu bahasa Manyan asli. Panaan itu tidak ada. Nah, jadi masa itu Kalimantan Selatan sudah rebut itu. Nah, ini jadi berdasarkan historis sejarah dari bahasa, damung, panaan, dan sebagainya. Ini bahan arti untuk kita memperjuangkan. Untuk kita memperjuangkan apa yang disampaikan oleh senior. Jadi tidak boleh kita hanya
berangan-angan saja, kata Ibu Mardiana, ya masyarakat adat. Jadi masyarakat adat harus bergandengan, arti sekarang gugat. Nah, tapi tetap arti bagindaku yang bertanggung jawab dari segi finansial dan sebagainya. Jadi bukan dia pakai, bisa kita jalan kaki, misalnya ke Jakarta, pasti naik pesawat, nggak bisa modal liur. Jadi ini harus anggaran. Anggaran dari mana? Dari keseriusan. Itu kita tegaskan. Kalau serius itu masih banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma kalau serius. Berarti Anda menyimpulkan ini sama sekali tidak serius. Begitulah kira-kira. Oke, kalau begitu. Kita ke Pak Senior, Pak Badawa. Pak Badawa. Ya. Ada banyak potensi masalah yang terjadi untuk Dambung. Dan potensi masalah ini tentunya bukan hanya untuk Dambung, tapi daerah-daerah lain sudah banyak juga yang mampu menyelesaikannya. Menurut Pak Senior kemarin, bahwa harus ada strategi yang tepat untuk agar Desa Dambung kembali ke pangkuan Nan Sarunai di Barito Timur. Langkah-langkah yang selama ini dilakukan seharusnya kalau menurut Bung Senior adalah langkah konkret. Langkah konkret yang dibutuhkan adalah langkah hukum. Apa penglihatan Anda selama ini? Apakah sudah ada upaya-upaya ke arah langkah hukum itu saat ini yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kita? Menurut pandangan Senior gimana? Jadi baiklah, jadi begini. Kan saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa masalah Dambung ini karena Kalimantan Selatan itu berpegang kepada apa yang disebut Permendagri yang tahun 2018. Nah, dan informasi dari Pak Jain Alkin dan juga Pak Cilik, itu waktu mereka bertemu dengan bagian pemerintahan di kantor gubernur Kalimantan Tengah, itu ternyata sebelum Permendagri itu ditandatangani, itu sudah dihubungi, kalau tidak salah, Bupati Bartim. Tapi tidak pernah bisa nyambung. Itu satu masalah. Di situ menyatakan ketidakseriusan. Ini saya menuduh ya, ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Batu Timur untuk menyelesaikan masalah Dambung. Apakah ini sengaja? Bisa juga. Apakah tidak itu mungkin unsur kesengajaan? Apa keuntungan? Jadi begini. Apa sih keuntungannya kalau begitu? Ya, ini kan berpijak di dua kaki, di dua sisi. Loh, sementara yang bersangkutan ini kan penduduk Balong Tanjung. Dan semua bisnisnya, rantai bisnisnya mulai dari Tanjung. Nah, jadi kalau itu terganggu, nggak mungkin kan dia tidak mau itu terganggu. Jeruk makan jeruk. Otomatis dia harus menyelamatkan diri. Jadi di sini terjadilah apa yang dinamakan konflik kepentingan. Oke, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab terhadap leluhur Nan Sarunai? Lah, siapa lagi kalau bukan yang memimpin di sini? Bukan hanya satu orang. Beberapa instansi terkait juga bertanggung jawab harusnya. Dan termasuk DPR. Karena DPR sebagai yang memiliki fungsi pengawasan. Sudah sejauh mana DPR menjalankan fungsi pengawasannya terhadap masalah Dambung ini. Tapi kalau melihat Pak Cilik, Pak Jain itu sudah bertemu dengan bagian pemerintahan di kantor gubernur, itu sebagai Pak Jain sebagai Ketua Komisi 1 di PRD Bartim. Jadi sudah punya upaya untuk melihat sejauh mana seriusan pemerintah kabupaten ini untuk mengambil kembali Dambung. Itu langkah-langkah yang formil harus dilakukan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Dambung itu harus kembali, Dambungnya saya tidak pernah menyebut Dambung.
Jadi kalau lidah orang-orang Dayak Manyan Lawangan, Awo, dia menyebut dambung, bukan dambung. Jadi yang menyebut dambung itu adalah lidah orang-orang yang bukan asli. Nah, kemudian nama Panaan. Panaan itu seperti disampaikan Pak Cornelius tadi. Panaan itu dalam bahasa Manyan itu tidak ada atau nihil. Nah, orang-orang sana nggak bisa menyebut kata-kata seperti itu. Nah, kalau langkah, saya berulang kali tetap karena ini adalah masalah antar kabupaten, antar provinsi, maka penyelesaiannya bukan di Mendagri. Penyelesaiannya harus melalui Mahkamah Agung. Persoalan sekarang mengenai adat. Saya bukan mengecilkan arti adat. Perlu diketahui, mulai datuk saya itu sudah damang, kepala adat di Pajepat. Turun ke kakek saya, damang kepala adat. Turun ke om saya, pernah menjabat damang di Kampung 10, di Paju 10. Jadi saya sangat mencintai adat. Tetapi persoalannya adalah, karena ini sudah ranahnya ke hukum positif, maka hukum positiflah yang diutamakan. Sementara adat juga mengikuti. Berarti strategi yang harus diambil saat ini adalah memulai secara serius ke arah langkah-langkah hukum positif. Langkah hukum positif. Artinya harus mengusahakan ini ke Mahkamah Agung, kemudian didukung oleh masyarakat hukum adat seperti Iya, begitulah cara kerjanya. Jadi masyarakat hukum adat, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat hukum adat atau tokoh adat, kemudian tokoh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Batu Timur beserta DPRD Kabupaten Batu Timur. Tapi kata Ibu tadi saat ini untuk penyelesaian masalah-masalah yang seperti ini justru tokoh-tokoh hukum adat, masyarakat adat tidak begitu dilibatkan. Mereka kita tidak tahu ya, tapi kemarin kalau nggak salah ada tim kalau nggak salah. Tim itu melaksanakan upacara adat kemarin di Damung. Saya juga tidak tahu karena publikasinya juga tidak terlalu jelas. Katanya membangun balai adat katanya. Nah ini sulitnya kenapa? Karena tidak ada di media-media cetak. Saya nggak tahu di Kalteng Pos atau di Palangkaraya Pos ada nggak itu ditulis. Saya cuma ada videonya memang. Nah, itu kan online ya. Ya seharusnya kalau hal-hal seperti itu diberikan di media-media tertulis lebih ini. Ya, orang lebih ingat dan banyak orang bisa membaca kalau di koran. Jadi dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Nah ini sekarang kita akan bertanya-tanya. Apa tujuannya kemarin mendirikan balai adat di sana? Dan ada upacara adat selama beberapa hari, saya nggak tahu. Lalu dananya disiapkan oleh siapa? Menurut Pak Cilik kemarin itu dananya ditentukan, diusulkan oleh Pak Jain kalau nggak salah 500 juta. Tapi yang disetujui kalau tidak salah 200-an juta. Setelah tahu ada uang 200-an juta untuk urusan Damung, lalu berlomba-lombalah LSM apalah namanya. Saya nggak tahu apakah masyarakat adat terlibat juga untuk membentuk semacam tim untuk urusan Damung. Tapi apa hasilnya? Belum ada laporan sampai hari ini. Nah ini akhirnya semuanya ngambang. Hasilnya sebenarnya saya juga pengen mendengarkan ada touring ke sana gitu kan. Saya juga makanya itu hasilnya apa? Saya mau tanya sekarang. Apakah touring itu bisa menyelesaikan masalah itu? Jadi langkah yang pasti, langkah yang jelas secara faktual adalah melalui Mahkamah Agung. Jadi tadi rentetannya masyarakat adat bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat Batu Timur yang tahu persis bagaimana masalah Damung. Kemudian pemerintah Kabupaten Batu Timur. Kemudian DPRD-nya. Itu bersatu 4 pilar ini.
kemudian menyampaikan hal ini ke Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi begini, Bung Ya. Senior. Kelemahan yang selama ini saya amati, saya pelajari selama ini, ya kan? Saya membuka undang-undangnya, undang-undang pembentukan daerah swatandra Kalimantan Tengah. Kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2002 untuk pembentukan daerah pemekaran di Kabupaten Kalimantan Tengah. Ada satu hal kelemahan yang saya catat. Di dalam undang-undang itu tidak sama sekali disentuh sama sekali. Dia hanya menyebutkan batas ini berbatasan sebelah selatan dengan daerah ini, berbatasan dengan daerah ini, berbatasan dengan daerah ini, berbatasan dengan daerah ini. Timur, barat lengkap saja. Tapi saya tidak menemukan peta. Betul. Ya, bukankah ini adalah rawan sekali terjadi konflik tata batas kalau begini jadinya? Ya, itu kan sudah muncul. Nah, jelas ini adalah salah satu kelemahan yang sebenarnya memicu terjadinya sengketa tata batas, di mana negosiasi bargaining akan terjadi lebih jauh dan lebih luas tentunya. Akhirnya apa? Terjadi caplok-mencaplok karena ada kesempatan untuk itu. Karena tidak ada titik koordinat yang pasti. Ya, itu intinya. Tidak pakai titik koordinat. Tidak pakai. Akhirnya apa? Ini menjadi job yang nantinya ke depan penyelesaian sengketa ini dipenuhi di apa namanya di kementerian gitu kan untuk menjadi apa ya? Menjadi semacam penyelesaian. Permendagri sudah terbit. Bung Senior Pak Badawa sudah menyatakan langkah konkret harus ke Mahkamah Agung. Ada kemungkinan lain ke Mahkamah Konstitusi tidak? Kalau undang-undang ya, saya baca rentetan undang-undang. Mulai Undang-Undang nomor 22 tahun 48, Undang-Undang nomor 1 tahun 57, Undang-Undang nomor 18 tahun 65, Undang-Undang 19 tahun 65, Undang-Undang nomor 5 tahun 74. Di sini lebih tegas lagi menyatakan bahwa kalau ada sengketa antar kabupaten, antar provinsi, maka jalan terakhirnya adalah Mahkamah Agung. Ini undang-undang. Ya, dan ini dianut juga oleh Undang-Undang nomor 2299, Undang-Undang nomor 32 2004, dan Undang-Undang nomor 23 2014. Jadi tidak bisa kita mengelak bahwa urusan-urusan ini kalau sudah sampai masalahnya adalah masalah hukum dan masalah administrasi, maka tetap mengacu kepada undang-undang yang ada, yaitu melalui Mahkamah Agung. Mana yang lebih kita utamakan saat ini langkah yang awal pertama? Kita ke Mahkamah Agung dulu melakukan penuntutan terhadap Permendagri mengenai tata batas, atau kita melakukan penuntutan atau uji material terhadap undang-undang pemekaran daerah melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang tentang pemekaran daerah itu diuji, itu sebetulnya tidak terlalu pas juga. Yang pas adalah memang Mahkamah Agung, karena itu sudah ada undang-undangnya lebih duluan dari undang-undang tentang pemekaran. Ya, karena saya melihat ada beberapa catatan di referensi saya, ketika mereka tidak puas dengan hasil Mahkamah Agung, mereka melarikannya tetap ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak dilakukan langsung ke Mahkamah Konstitusi gitu? Ya, itu jalan-jalan yang terakhir ya. Yang terakhir. Kemudian persoalannya, kalau itu ke Mahkamah Agung, saya pikir itu pasti selesai. Kenapa? Karena Mahkamah Agung juga tidak sembarangan memutuskan. Pasti mereka secara runut akan melihat data dan fakta yang ada. Baik. Persoalannya supaya tahu ya, saya buka aja. Tanggal 10 Oktober tahun 2001, setelah dibentuknya Komite Pembentukan Kabupaten Batu Timur yang ditandatangani oleh Bupati Barito Selatan, Bapak Haji Baharudin Lisa, pada tanggal 24 September tahun 2001, maka mulailah bekerja komite ini. Karena sebelum komite ini berdiri, semua
pakai cara masing-masing. Sehingga perjuangan ini tidak fokus. Setelah SK Pak Baharudin Lisa nomor 432 tahun 2001, tanggal 24 September 2001 muncul, maka mulailah terorganisir secara rapi bagaimana tindakan-tindakan untuk mengantisipasi karena Kabupaten Barito Timur pada tanggal 31 Agustus dicoret, tidak memenuhi syarat. Jadi dicoret dari rancangan undang-undang pemekaran. Saya tahu itu. Makanya di dalam undang-undang pemekaran, Kabupaten Barito Timur itu paling ujung, paling uncit, nomor 8. Nah, waktu yang diberikan oleh Mendagri dan oleh tim KRAIS, itu tim ahli mengenai otonomi daerah dari UI, kemudian juga di PRRI, Pak Teras Narang waktu itu, batas waktu adalah 10 Oktober tahun 2001. Harus semua lengkap. Jadi kekurangan kenapa dicoret kemarin-kemarin itu diperbaiki. Salah satunya adalah peta. Jadi peta itu saya dengan Bapak KKD Pati Anom merubah peta itu menyesuaikan dengan situasi kondisi batin yang benar. Dibuat di perwakilan Kalteng di Jalan Kuitang 1, nomor 1 di Jakarta Pusat. Itu supaya tahu kenapa saya bisa bicara itu, karena saya adalah pelaku sejarah. Jadi Pak KKD Pati Anom waktu itu mati lampu karena ada keributan di Pasar Burung, Jalan Pramuka Jakarta, sehingga lampu mati. Nah, kami harus buat peta karena besok jam 9 harus diantar ke Depdagri. Nah, waktu itu Pak KKD Pati Anom dengan saya pakai lilin. Karena saya tidak pandai membuat peta, maka beliaulah yang membuat peta menyesuaikan dengan peta yang pernah ada waktu itu di Barito Selatan, Barito Timur. Nah, makanya luas Barito Timur waktu itu, supaya tahu ya, itu adalah sekarang tinggal 3.800 sekian ya. Nah, padahal kalau peta asal itu sebetulnya mendekati 6.000 sekian. Saya tidak sempat buka ini, ada semua catatan saya. Baik, di mana peta asal dan di mana peta yang dibuat di Jakarta kemarin, Pak Senior? Kalau ada di dalam buku lahirnya Kabupaten Barito Timur yang merupakan kumpulan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Ada. Berarti peta asal dan peta yang dibuat di Jakarta terakhir sebagai syarat jam 9 harus masuk ke Kementerian Dalam Negeri itu ada ya, Pak Senior ya? Ada. Oke, baik, dengarkan masyarakat Barito Timur. Kita memiliki data peta dan itu tercantum di dalam buku lahirnya pendirian Kabupaten Barito Timur yang disusun oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Yang disusun oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Tolong catat ini, masyarakat Barito Timur, bahwa kita memiliki data itu. Kenapa data ini tidak begitu dipergunakan? Tidak begitu. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan di sini bahwa benar bahwa peta itu memang tidak dibuat berdasarkan titik-titik koordinat. Itu kelemahan peta. Dan hampir semua kabupaten pemekaran itu tidak menggunakan titik koordinat untuk membuat petanya. Berarti karena waktunya sangat mepet. Kalau titik koordinat kita harus turun ke lapangan. Itu memakan waktu 2-3 bulan. Sedangkan kita diberi waktu hanya, kalau Bartim itu karena dia sudah dicoret, dia punya waktu hanya 2 minggu. Tapi bukankah peta itu dibuat berdasarkan peta asal? Ya, betul. Jadi sesuai dengan peta yang ada Barito Selatan. Jadi kewedanaan Barito Timur dengan kewedanaan Pematang Karau, Paku Karau itu jadi satu, maka itu jadi Kabupaten Barito Timur. Asal usulnya adalah kewedanaan Paku Karau dengan kewedanaan Barito Timur. 2 kewedanaan jadi 1 kabupaten. Itu asal usulnya. Dan peta itu sebetulnya otentik. Makanya Pak KKD Pati Anom masih hidup, ada di Buntok. Dia yang menulis dan membuat peta itu mengikuti apa yang ada peta asal.
Kalau boleh saya simpulkan, Ya. langkah konkret yang harus ditempuh sesegera mungkin adalah langkah hukum ke Mahkamah Agung. Dan jika tidak mendapat kepuasan dan masih tidak bisa memperjuangkan Desa Damung ke Pangkuan Bumi dan Sarunai, maka langkah terakhir akan kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi karena memang kelemahan ada di dalam undang-undang dan ini memang undang-undang yang harus dilakukan uji material atau judicial review. Begitu kira-kira kesimpulannya ya, Bung Senior ya. Ya. Nanti saya akan kasih ke radio nanti untuk sebagai bahan nanti. Jadi di peta asal sebetulnya itu luasan kita ini, luasan yang ada sekarang berapa? 3.225 atau 3.800? Saya nggak hafal itu ada. Kalau lihat ada angka 800 itu, kalau tidak salah. Berapa? Kalau tidak salah 3.800 karena ada angka 800. Ya, 3.800. Sekarang kalau dikurangi Damung ini sekitar 250 kilo persegi itu. Iya, berarti sekitar 3.500 sekian. 3.500 sekian. Padahal dalam peta asal yang kami ajukan waktu itu adalah 6.250 atau 6.325. Nanti saya akan buka lagi. Saya punya buku-buku ini. Berarti sekitar. Jadi sebetulnya salah satunya adalah persoalannya waktu itu karena Barito Selatan sendiri sebetulnya tidak menginginkan Barito Timur jadi kabupaten. Itu intinya. Makanya data yang ada pada proposal itu yang dibuat atau disempurnakan oleh Kabupaten Barito Selatan itu akhirnya ditolak oleh Menteri Dalam Negeri, oleh tim KRAIS, tim ahli dari UI. Nah, makanya harus dirombak semuanya. Termasuk peta, termasuk juga luasan wilayah. Akhirnya luasan wilayah itu hanya 3.000 sekian itu. Baik. Yang seharusnya sekitar 6.000-an lah. Baik. Atau 5.625 kalau nggak salah itu. Diskusi malam ini sungguh menarik sekali semuanya. Dengan bertambahnya wawasan kita dengan langkah-langkah atau strategi yang harus diupayakan dalam rangka Desa Damung kembali ke Pangkuanan Sarunai, dan saksi malam ini adalah kita hadirkan pelaku sejarah sendiri, ada Bung Senior Pak Badawo. Selain itu didukung juga oleh ada Bung Cornelius dan ada wanita aktivis adat kita Ibu Mardiana Dedana, ditambah memang ada keluarga saksi Pak Yornelis, Bung Setia Dharma. Malam ini kita begitu bicara banyak dan terakhir kita bicara tentang bagaimana yuridis normatif atau langkah-langkah yang harus diambil ke depannya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah langkah yang memang harus sudah kita ambil. Kapan lagi kita mengambil langkah-langkah ini? Itu persoalannya, itu pertanyaan besarnya. Jika memang tidak ada keseriusan dalam hal ini, tentu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap leluhur kita, Kerajaan dan Sarunai? Bahwa kita harus menjaga, melestarikan. Kemudian jadi saya tambah sedikit lagi. Oke, silakan. Bahwa kalau pemerintah Kabupaten Barito Timur serius untuk berusaha mengambil kembali Damung masuk ke dalam pangkuan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, maka harusnya sejak awal itu sudah ada dianggarkan anggaran untuk biaya-biaya itu. Karena kalau modal liur aja, kata orang Banjar ya liur juga jadinya. Begini. Berarti pertanyaannya, kemana selama ini Anda selama 8 tahun ini, kan begitu? Ya itulah. Kalau serius kan sudah dari awal. Ini udah 8 tahun ya? Apa yang sudah dirintis menyambung apa yang sudah dirintis oleh Pak Jain Alkin. Artinya ini udah 8 tahun loh. Nah iya. Jadi kalau serius harusnya ada anggaran. Kalau saya bertanyanya begini, kemana Anda selama 8 tahun? Ya. Justru itulah. Makanya saya sering mengatakan, seorang kepala daerah atau seorang pemimpin
itu harus punya rasa memiliki. Ya, tanpa rasa memiliki dalam arti kata apapun, itu sulit untuk mengembangkan apa yang ingin diinginkan. Terutama apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya, tanda petik. Bukan keinginan pemimpin itu sendiri. Harus lebih mengedepankan apa yang menjadi keinginan masyarakat banyak. Baik. Masyarakat Bari Timur. Itu sebenarnya. Baik, kita sampai di penghujung acara senior. Sebentar. Siapkan closing statement nanti buat Anda terakhir. Oke, Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Ya, siap. Closing statement Anda kami tunggu. Segmen saya kalau belum selesai satu periode pemerintahan yang ada, saya sangat pesimis. Jadi untuk periode berikutnya, hati-hati buat para pemilih. Pilih orang yang punya keseriusan untuk mengembalikan Damung kembali ke pangkuan dan Sarunai Mudi Kalamula. Saya tidak mengatakan bahwa Damung kembali ke pangkuan Barito Timur dulu. Saya akan katakan Damung kembali ke pangkuan Nan Sarunai. Ya, begitulah. Begitulah ya. Oke. Artinya para masyarakat, para pemilih nanti ke depannya harus berhati-hati. Oke, closing statement yang sangat memotivasi sekali. Ibu Mardiana D. Dana, closing statement Anda terkait hukum adat kami tunggu. Kalau di masyarakat adat, hukum adat yang tinggi adalah sumpah adat. Kemudian ayo sama-sama kita mengejar sisa waktu 2 tahun. Pasti kita bisa. Masyarakat adat bersama tokoh dan para pejuang-pejuangnya serta pemerintah dan DPR harus satu hati, satu tekad, satu tujuan, yaitu mengembalikan Damung ke bumi Nan Sarunai Ngamang Talam. Kembalikan Damung ke bumi Nan Sarunai Ngambang Talam. Ngambang Talam. Itu closing statementnya. Oke. Bung Setia Dharma masih hadir? Oke. Penutup dari Anda. 2 menit. Penutup dari saya lah. Akhir katanya, mari kita maju bersama mengembalikan Damung itu menjadi milik kita. Itu aja. Mengembalikan Damung menjadi milik kita. Baik. 5 menit waktu Anda. Silahkan Bung Senior. Baiklah. Jadi kita harus melihat juga latar belakang undang-undang ya. Di Undang-Undang tahun 18, nomor 18 tahun 65, otonominya masih otonomi terbatas. Undang-Undang nomor 19 tahun 65, otonomi juga masih terbatas. Undang-Undang nomor 5 tahun 74 juga otonomi terbatas. Tetapi pada Undang-Undang nomor 2 tahun 22 tahun 99, dan lahirnya Orde Baru, maka otonomi yang seluas-luasnya itu adalah masa reformasi. Sehingga pada tahun 2002 bisa terbentuklah Kabupaten Batu Timur. Itu satu latar belakangnya. Yang kedua, perjuangan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Ibu Mardiana tadi menyinggung, dan saya sudah menyinggung talkshow yang lalu. Masyarakat adat, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah kabupaten, DPRD, itu harus bergandengan tangan untuk memperjuangkan Damung ini. Kita sama-sama maju ke gubernur dan DPRD provinsi untuk menyampaikan kata pengantar untuk kita maju ke Mahkamah Agung. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah masyarakat adat ini sudahkah mereka melakukan misalnya koordinasi, sinkronisasi tentang apa yang ingin dicapai. Ya, karena apapun juga persoalannya, karena ini adalah Permendagri yang sudah terbit tahun 2018. Ini yang harus dianulir.
menganulir ini tidak bisa dengan cara lain, harus melalui Mahkamah Agung. Itu undang-undang yang menyatakan demikian. Maka 4 pilar ini harus bekerja sama. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Batu Timur harus menyiapkan dana untuk perjuangan ini, bukan hanya air liur, modal liur aja, ujar orang Banjar. Terus punya modal, dan itu ditetapkan di dalam anggaran APBD Kabupaten Batu Timur. Kalau tidak, omong kosong semuanya. Ingat itu, dengar yang di ujung-ujung radio. Kalau tidak ada dana yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten melalui APBD, maka saya katakan perjuangan Damung ini nonsen, alias omong kosong. Dan saya sangat pesimis, seperti kata Pak Cornelius tadi, dalam waktu satu tahun lebih sedikit. Karena di penghujung 2022 nanti, itu sudah gonjang-ganjing masalah politis tentang pencalonan bupati dan lain sebagainya. Tidak punya waktu nanti untuk membicarakan masalah Damung ini. Sehingga saya pesimis bahwa periode yang kedua ini juga sulit untuk berhasil. Apalagi kalau misalnya dana untuk perjuangan ini pada anggaran tahun 2022 tidak dianggarkan. Ingat ini. Ini Badowo yang ngomong. Aku sejarah. Oke, kita catat. Pak Badowo yang ngomong. Kejar terus, Pak. Jadi kalau tidak dianggarkan, omong kosong semuanya. Kejar dan desak. Supaya apa? Supaya bisa bergerak. Dan yang bergerak ini dipilih orang-orang, jangan adalah orang-orang penjilat dan lain sebagainya. Saya tegas saja. Baik. Harus Jangan orang-orang yang dipilih orang-orang penjilat. berani menyatakan pendapat, berani membuka fakta dan data. Siap. Jadi jangan karena kedekatan dan lain sebagainya, lalu orang ini dijadikan misalnya mitra. Bukan begitu caranya untuk berjuang. Siap mendukung. Harus bahu-membahu dan semua mau berkorban. Jangan karena nanti dianggarkan misalnya 500 juta atau 1 miliar. Wah, berebut. LSM ini itu, organisasi ini itu. Semua berebut ikut menjadi panitia atau menjadi tim. Kalau saya tidak ada masalah. Saya dibawa syukur, tidak dibawa syukur. Tapi tetap membantu. Saya tetap mendukung. Tetap mendukung dan berjuang, tetapi tidak ikut. Tidak Ya, karena apa? Karena kadang-kadang dibawa atau tidak dibawa itu ada suka atau tidak suka. Ini yang jadi masalah di Batu Timur. Saya pernah pengalaman saya waktu sebelum tahun 2001 saya ini tidak digubris. Tidak ada dibawa ke Jakarta Saudara untuk berurusan dengan Mendagri dan sebagainya. Tetapi begitu tidak berhasil, berarti dicoret tanggal 31 Agustus tahun 2001, barulah melek semua. Barulah Bupati memanggil. Ini pilar-pilar ini harus bersatu. Makanya dibentuklah Komite Pembentukan Kabupaten Baritu Timur. KPK. Komite Pembentukan Kabupaten Baritu Timur. SK-kan oleh Bupati. Baru inilah yang akhirnya resmi berhadapan dengan Mendagri, berhadapan dengan Komisi 2 DPR RI waktu itu Pak Tairas Narang, berurusan dengan DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, kemudian berurusan dengan tim KRAIS, itu tim ahli dari Universitas Indonesia yang mengevaluasi semua proposal Kabupaten Pemekaran seluruh Indonesia. Ini pengalaman-pengalaman ini menjadi satu pemantik semangat seharusnya untuk ke depan kita lebih baik. Baik, kami tunggu closing statement siapa yang diuntungkan nih. Ya, closing statement saya adalah bentuklah semacam tim terdiri dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pemerintah daerah yang terkait, kemudian DPRD. Bentuk semacam tim untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Agung.
melalui gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Karena ini antar kabupaten dan antar provinsi. Provinsi. Itu saja. Betul, Pak. Gubernur harus terlibat, dana provinsi harus ada. Baik, Ya. closing statement yang sangat memukau sekali bagi kita semua. Dari awal memang kita sudah berbicara. Dari minggu kemarin kita sudah berbicara. Di minggu kemarin juga kita sudah mendiskusikan bahwa status desa Damung masih tidak jelas. Status desa Damung masih mengawang-awang. Status desa Damung masih tidak masih diperjuangkan. Tapi persoalannya bukan persoalan status lagi. Dampak yang diterima oleh warga juga sangat memprihatinkan. Warga mungkin tidak bisa terima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat. Warga mungkin atau desanya bahkan mungkin susah menerima anggaran dana desa yang selama ini untuk membangun sebuah desa butuh anggaran. Kemudian juga jangan ada pengelabuan politik lah ya. Pengelabuan politik kok ini dibikinkan KTP, tapi KTP itu tidak bisa, terkunci di Dirjen. Tidak bisa. Jadi status mereka juga harus jelas karena status hukum sebuah wilayah itu juga menyangkut status warganya. Ini juga harus dipikirkan. Dan langkah-langkah apa saja dan upaya-upaya apa saja yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, gitu kan? Sesegera mungkin. Nah, jadi ada saya banyak tambah sedikit lagi. Oke, sedikit. Mohon izin. Saya tambah sedikit lagi. Ketika saya bersama Pak Cornelius naik sampai ke Damung, sampai ke campnya perusahaan Yayang Ayah Timber di atas sana, lewat Panahan dan lain sebagainya, ternyata sumber daya alam berupa hutan dan lain sebagainya itu digerogoti oleh orang-orang luar Bartim. Nah, kalau itu benar milik Bartim, seperti yang sering dikumandangkan oleh para petinggi di Bartim, kenapa pemerintah Kabupaten Batu Timur diam aja? Ini saya punya fotonya, ini fotonya ada. Beberapa truk pol diesel mengangkut kayu gelondongan dan kayu yang sudah jadi dari hutan di sana. Jadi kalau itu benar milik kita Bartim, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Berarti dijadikan ajang bisnis saat ini ya? Nah iya, ajang bisnis orang luar yang kaya. Baik. Oke. Kalau itu benar seperti pengakuan atau klaim bahwa daerah-daerah yang dikunjungi kemarin itu adalah daerah yang masih punya Bartim. Tapi kenapa kayu dan lain sebagainya, termasuk mungkin batu bara ada beberapa titik saya lihat, tapi foto mengenai kayu dan lain sebagainya saya punya ini. Bulan April tahun 2021 kami berdua Pak Cornelius naik sampai ke Damung Panahan sana. Jadi bukan EOR atau kata orang, tidak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ingin penegasan. Jadi di mana sebenarnya klaim kita bahwa itu masih milik kita? Baik, saya coba Apalagi simpulkan. sampai bikin KTP segala macam. Baik. Saya coba simpulkan. Mohon izin, ya. Mari kita turun bersama-sama. Semua yang bergerak, semua yang merasakan bahwa Damung milik kita, tahu itu tokoh adat, tokoh masyarakat, dari pemerintahannya, DPR-nya, siapapun yang merasa Damung adalah milik Barito Timur, milik Guminan Sarunai Ngamang Talam, ayo kita turun bersama-sama. Pemerintah daerah harus siap menyiapkan dana untuk itu. Terima kasih. Oke. Ya, sampai pada satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Bahwa apapun yang dilakukan, semua mata akan mengamati. Tapi tanda-tanda ketidakseriusan dalam penanganan desa Damung itu juga sungguh terlihat. Baik itu dari segi penanganan, langkah-langkah atau upaya-upaya konkret agar Damung bisa kembali ke bumi Nan Sarunai. Baik dari segi anggaran. Semua narsum menyatakan malam ini
langkah ini tidak pernah serius. Ketika langkah itu tidak serius, apa tujuannya? Pertanyaan yang lebih lanjut adalah, siapa yang diuntungkan? Senior Pak Bado mengatakan, kemungkinan besar ini ada unsur kesengajaan. Ibu Mardiana Dedana mengatakan, tokoh-tokoh adat sudah ditinggalkan. Bung Cornelius mengatakan, siapa lagi yang diuntungkan dalam hal ini? Kita masih ingat, baik diskusi minggu kemarin maupun malam ini. Ini bukan hanya terkait dengan persoalan masalah Dambung begitu saja. Ini terkait bukan masalah desa Dambung dan status begitu saja. Tapi terkait dengan sumpah adat. Di mana desa Dambung itu mengorbankan nyawa sebagai letak penunjukan tata batas. Dan itu harus dan wajib patut dihargai. Perjuangan, pengorbanan para leluhur untuk desa Dambung harus kita hargai. Sebuah bangsa yang besar, sebuah suku yang besar, sebuah pemerintahan yang besar, tentu akan menjadi lebih besar apabila bisa menghargai jasa-jasa leluhurnya, jasa-jasa pejuangnya, jasa-jasa yang telah memberikan pengorbanan kepada anak cucunya. Kesimpulan malam ini, kemana saja Anda selama 8 tahun? Kelihatan sekali pengurusan dan penanganan desa Dambung tidak serius. Sangat tidak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino. Bacuramin Kasuruga. Basengat Kajubata. Harus.